Selamat pagi, Pak Rizal Manan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan memulai proses tanya jawabnya, nanti akan dilanjutkan oleh yang lain. Menarik sekali membaca makalahnya, Pak. Sebagai wakil ketua internal ya, banyak hal-hal internal yang menjadi fokus perhatiannya. Tentu kita sangat lazim dan menarik sekali bahwa Pak Rizal sudah membuat sebuah tawaran alur proses penanganan kasus, juga mempunyai satu visi tentang restrukturisasi fungsi kelembagaan dengan cara pembagian fungsi-fungsi, penamaan, dan bahkan ada satu mekanisme menawarkan sebuah mekanisme yang disebut majelis komisaris ya, majelis komisioner, dan gelar sidang pemeriksaan. Pertanyaan pertama saya, dengan visi yang pastinya dibangun lewat pengalaman sebagai wakil ketua internal ya, apakah Pak Rizal optimis atau pesimis bahwa atau di tengah gitu ya, tolong dijelaskan mengapa gitu ya, bahwa apa yang sedang dikonsepkan ini bisa terlaksana? Optimis atau pesimis, dan mengapa? Ya, terima kasih Bu. Yang saya hormati Bapak Ketua Pansel, Ibu Wakil Ketua Pansel, dan Ibu Bapak anggota Pansel. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kesempatan untuk tahap wawancara ini. Langsung merespon pertanyaan tadi dari Ibu Nana yang soal mekanisme penanganan kasusnya Bu ya, atau sistem internal. Semua sistem internal itu kan sebenarnya usulannya cukup banyak ya. Dan sebagai orang organisasi, saya sendiri juga sangat paham bahwa mengubah cara kerja itu satu misi yang sangat besar. Gitu. Ya. Jadi saya tidak tanyakan detail-detailnya, tapi soal optimis dan pesimisnya, dan apa sih sebenarnya? Mungkin itu dulu, nanti saya tanya, ada pertanyaan lanjutan. Akan. Ya, terima kasih Bu. Saya optimis ya, tata kelola internal Komnas HAM itu masih tetap bisa diperbaiki ya, menjadi lebih maju, lebih maksimal. Karena kalau kita lihat dari ukuran capaian yang hampir 5 tahun sekarang ini, sebetulnya sudah ada sejumlah capaian yang lebih ya, progresif Komnas HAM. Misalnya yang paling nyata sekali adalah mendapat predikat WTP dari BPK 4 tahun berturut-turut belakangan ini, dan indikator-indikator lain, kinerja anggaran, nilai reformasi birokrasi, peningkatan tunjangan kinerja, ya, termasuk juga predikat keterbukaan informasi publik dari sebelumnya kurang informatif, sekarang statusnya menuju informatif, dan beberapa hal lainnya. Saya optimis sekiranya ritme kerja yang ada di internal Komnas HAM, baik di sesama komisioner maupun hubungan komisioner dengan kesekjenan, itu bisa berlangsung secara kolaboratif, ya, harmonis. Capaian itu tetap bisa dipertahankan, dan saya kira hal-hal lain yang bisa dikerjakan ke depan itu bisa juga dicapai dengan baik. Kira-kira secara umum begitu Bu. Oke. Jadi optimis karena capaian sejauh ini progresif. Tadi yang disebutkan banyak terkait dengan keuangan ya, keuangan dan soal birokrasi dan hubungan dengan kesekjenan. Tapi kalau saya baca, saya perhatikan konsep yang sedang ditawarkan, itu mengubah cara komisioner menjalankan mandatnya.
Dan itu kalau dalam pengalaman saya, kalau dari bacaan saya ini pendekatannya cukup transformatif. Dan perubahan yang transformatif biasanya sebuah proses yang artinya tidak sepotong-sepotong, tapi sesuatu yang memang benar-benar membawakan satu perombakan cara kerja. Nah itu kira-kira untuk bisa melakukan itu kira-kira prasyaratnya seperti apa ya untuk 5 tahun ke depan ya, kita tidak lihat 5 tahun yang lalu itu sebuah capaian yang patut dihargai. Tapi untuk ke depan, mengantisipasi ke depan dengan jika Anda terpilih lagi sebagai komisioner, silakan. Ya, saya meyakini dalam bekerja itu dituntut untuk memperhatikan detail. Jadi komisioner itu sebagai yang memimpin di lembaga, maka harus bersedia untuk memperhatikan detail-detail pekerjaan yang berkaitan dilakukan oleh kesekjenan yang menurut undang-undang memberikan dukungan pelayanan administrasi. Nah, jadi saya berpendapat kalau atensi memperhatikan detail itu tetap dipegang oleh komisioner yang akan memimpin periode berikutnya, saya kira jalannya lembaga ini ya, Komnas HAM, kesekjenan itu bisa dipastikan on the right track. Jadi kalau istilah saya sering saya sampaikan itu di internal, tidak boleh bekerja asal selesai, asal jadi, asal ada. Nah, untuk bisa memberikan hasil yang prima, ya, yang maksimal, maka yang memimpinnya harus atensi terhadap detail. Itu kalau menurut saya sebuah keniscayaan. Karena kalau tidak, nanti kita tidak bisa memastikan jalannya seperti apa. Oke, terima kasih. Apakah ada hal-hal lain selain atensi atau perhatian kepada hal yang detail untuk satu perubahan yang cukup mendasar ya dari cara kerja? Apakah ada? Apakah memang cukup dengan sikap yang memperhatikan detail atau ada hal-hal lain? Pengalaman saya karena sebelum wakil ketua bidang internal, saya pernah sebagai komisioner mediasi yang menangani kasus selama 2 tahun 6 bulan. Tepatnya sebetulnya 2 tahun hampir 7 bulan ya, karena waktu itu ada pengunduran waktu untuk pemilihan ulang struktur. Saya kira hal yang penting juga bagi seorang pimpinan dalam sebuah organisasi itu untuk membuat timnya itu menikmati apa yang dikerjakan. Jadi membangun supaya mereka memiliki sikap psikologis ini sebagai passion. Karena kalau tidak, mereka hanya sekedar kewajiban dalam pekerjaan sehari-hari. Bahkan itu tadi yang saya sampaikan, dalam bekerja itu seringkali asal selesai, asal jadi, asal ada. Nah itu, jadi misalnya di mediasi, saya mengupayakan bagaimana yang ada dalam mediasi itu, bukan hanya kebetulan bekerja di bidang itu, tapi menjadikan mediasi itu sebagai passion. Sehingga mereka menikmati. Karena pekerjaan mediasi sebetulnya pekerjaan yang melelahkan. Nah ketika saya dipercaya di bidang internal sebagai wakil ketua, yang berkaitan dengan kesekjenan, itu juga yang saya lakukan. Jadi membangun motivasi, ya, menstimulasi sehingga mereka menikmati pekerjaannya itu. Oke, lanjutan ya pertanyaan. Ini tentang analisis Anda tentang pola penanganan kasus di Komnas HAM. Kapasitas penanganan kasus ini penting sekali sebagai satu prestasi atau performance-nya Komnas HAM ya. Dalam makalah ada sebuah analisis bahwa pola penanganan yang ada ini bersifat sektoral dan non-integratif. Mungkin bisa tolong dijelaskan yang dimaksudkan apa dan apa solusinya dikaitkan dengan konsep yang dikembangkan. Ya, silakan. Terima kasih Bu.
Jadi ketika saya masuk ke Komnas HAM, kemudian saya membidangi mediasi ya, yang menangani kasus. Saya mengetahui bahwa di lembaga Komnas HAM ini cara penanganan kasusnya itu sektoral, non integratif. Karena masing-masing itu ada SOP sendiri yang seolah-olah terpisah. Ya. Jadi misalnya di mediasi, bidang yang menangani kasus, itu ada SOP sendiri. Kemudian di pemantauan yang menangani kasus ada SOP sendiri. Di pengaduan juga begitu. Jadi yang mempertemukan ketiga unsur penanganan kasus ini, itu terutama sekali hanya ketika ada rapat kerja biro, rapat kerja bersama. Tapi dalam penanganan sehari-harinya, itu masing-masing seolah-olah mempunyai ruang sendiri-sendiri. Nah, ini menurut saya, di awal-awal saya sudah menyampaikan ini ke rekan-rekan yang lain, ya, dan saya sudah membuat konsepnya. Di samping dalam bentuk yang flowchart ini sebetulnya ada juga narasinya yang saya buat, ya. Sebetulnya akan lebih baik kalau cara penanganan kasus di Komnas HAM ini dibuat terintegrasi. Nah, jadi alurnya mulai dari penerimaan pengaduan sampai kemudian kesimpulan akhir. Dan ini bisa melibatkan lebih banyak unsur yang ada di Komnas. Bukan hanya biro dan bagian yang menangani kasus. Bahkan sebetulnya yang saya bayangkan dari sejak penerimaan surat pengaduan itu, kemudian ditelaah oleh bagian pengaduan, kemudian menyiapkan untuk pemeriksaannya bisa melibatkan persidangan. Jadi hampir seluruh unit di internal Komnas itu bisa dilibatkan. Nah, itu. Dan komisionernya juga, karena lembaga ini bersifat kolektif kolegial, maka penanganan kasus itu dari sejak awalnya, sejak di tengah sampai akhirnya, itu harus mencerminkan spirit kolektif kolegial itu. Karena kalau tidak, nanti dia akan menjadi pertanggungjawaban pribadi dari yang menanganinya. Karena pada saat akhir itu tidak ada berita acara, semua komisioner itu terlibat dalam penanganan kasus dan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, jadi kalau misalnya ada kemungkinan buruk suatu saat, ada yang tidak puas, tidak senang, kemudian mempermasalahkan secara hukum misalnya, maka itu tanggung jawab kolektif. Bukan tanggung jawab hanya komisioner yang menangani. Itu. Jadi yang saya bayangkan seperti itu. Dan tentu saja ini tidak bisa saya putuskan sendiri karena sifat kolektif kolegial tadi. Sebagai gagasan itu yang sudah saya sampaikan. Ya, bahwa artinya itu sebuah konsep untuk penanganan yang ideal ya tadi disampaikan. Tapi bahwa dia tidak pernah ada selama ini, mungkin ada kendala-kendala yang sifatnya sangat besar. Artinya bisa jadi sebelumnya ada yang punya ide ini juga, tapi tetap tidak bisa terjalani. Jadi kendala terbesarnya itu ada di mana dan apa yang akan Anda lakukan jika terpilih untuk sebagai titik mula untuk mengatasi kendala yang selama ini tidak bisa teratasi, untuk melakukan perombakan cara kerja Komnas HAM, karena ini konsepnya adalah mengubah cara kerja Komnas HAM ya. Ya, tantangannya saya harus lebih bisa meyakinkan yang lain ya tentang kalau menurut keyakinan saya baiknya mekanisme penanganan kasus ini. Karena bukan hanya membuatnya tidak menjadi sektoral dan non integratif, tapi juga lebih transparan dan akuntabel ke publik. Jadi karena basisnya pemeriksaan yang melibatkan semua unsur, ya, semua komisionernya dan juga unit kerja di dalam, termasuk juga keterbukaan kepada publik. Jadi tantangan yang saya hadapi untuk bisa meyakinkan tentang baiknya ini. Untuk membangun dukungan bersama, konsensus ya. Bagaimana dengan soal anggaran? Soal anggaran, meskipun memang skema anggaran, postur anggaran Komnas HAM sekarang, khususnya berkaitan dengan penanganan kasus, bisa disebut
besar ya. Tapi dengan menerapkan mekanisme ini tidak terlalu berpengaruh sebenarnya dengan anggaran. Tapi kalau misalnya anggarannya bisa lebih besar itu akan lebih baik. Karena ini hanya mengubah cara alurnya saja. Jadi termasuk anggaran juga nanti akan terintegrasi, tidak lagi sektoral seperti sekarang. Yang seolah-olah masing-masing punya mainan sendiri dengan anggaran yang dimilikinya. Karena di dalam makalahnya juga disampaikan beberapa kebutuhan ya, dan baik ya, dan satunya adalah soal anggaran ini. Artinya tadi saat pertanyaan tentang anggaran bukan spesifik pada penanganan kasus, tapi pada kerjanya Komnas HAM secara umum dan kapasitas Komnas HAM untuk bisa menjalankan fungsinya. Apakah bisa sebagai wakil ketua internal bisa memberi gambaran tentang kendala di anggaran ini seperti apa dan apa langkah yang akan dilakukan jika Anda terpilih menjadi komisioner, langkah untuk mengatasi soal anggaran untuk keseluruhan Komnas HAM? Ya, kita sudah mengupayakan untuk tambahan anggaran, bahkan pernah sudah hampir diputus ya, oleh pembuat keputusan pemerintah dan juga DPR, tapi di menit-menit terakhir, jam-jam terakhir ternyata nggak jadi. Jadi kita sudah pernah mengupayakan untuk tambahan anggaran yang lebih patutlah untuk keperluan Komnas HAM menjalankan fungsinya. Sudah melakukan komunikasi ke Kementerian Keuangan, ke DPR, khususnya Komisi 3 untuk mendapatkan dukungan. Jadi memang Komnas HAM harus lebih bisa meyakinkan lagi ini, ya, termasuk Bappenas, karena seringkali kalau diskusi dengan Kementerian Keuangan, DJA, kemudian Bappenas soal usulan tambahan anggaran ini, kita masih belum bisa meyakinkan. Nah, saya di rapat internal pernah mengusulkan supaya ada satu strategi berbeda dengan yang sudah pernah dilakukan. Jadi masing-masing unit itu jangan membawa usulan kenaikan anggaran sendiri-sendiri. Yang oleh Kementerian Keuangan itu kelihatan di internal sendiri kok jadi seperti berkompetisi untuk menambah anggaran. Nah, saya mengusulkan supaya dalam 1 tahun usulan kenaikan anggaran itu ada satu hal bersama yang diusulkan. Walaupun hanya satu, tapi mungkin ini hal yang penting, yang besar, sehingga tambahan anggarannya juga bisa besar. Okay. Kalau misalnya model sendiri-sendiri, itu nanti ya hanya diberikan ini tambahan, tapi itu pun jumlahnya nggak terlalu signifikan. Ya, makasih. Terakhir, kami mendapat laporan ada kasus pelecehan seksual tahun 2001-2003. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira penanganannya seperti apa waktu itu. Terima kasih. Ya, jadi itu saya sendiri secara pribadi mengetahui informasinya justru dari staf. Jadi saya tidak mengetahui langsung informasi itu dari sesama komisioner. Barulah belakangan kemudian saya mengetahui ada komisioner yang mengambil langkah ya lebih jauh untuk melakukan penelusuran, penggalian fakta dan seterusnya. Ya. Jadi saya dalam posisi pada awalnya tidak mengetahui itu. Tapi setelah saya mengetahui maka saya sampaikan ini harus diselesaikan karena akan menjadi beban moral, beban sejarah. Nah, tapi karena ini bukan suatu penyelesaian bersama, ya, kelembagaan, maka saya secara detail teknis lebih jauh tidak terlibat langsung soal itu. Tidak terlibat langsung dalam penanganannya? Ya, karena sudah ada komisioner yang mengambil inisiatif melakukan itu. Oke, makasih.
Baik, selamat siang Pak Munafrizal. Saya membaca paper Anda yang, saya lupa yang pertama ke yang kedua ya, tantangan dan peluang Komnas HAM. Menurut Anda, memang perbaikan Komnas HAM itu hanya perlu dilihat dari perspektif internal ya Pak? Silakan dijawab. Ya, saya kira memang di konteks internalnya perlu ada perbaikan, ya. Sekarang sudah ada dan ke depan masih diperlukan perbaikan lebih lanjut, ya. Karena begini, kalau bagian internal Komnas HAM itu tidak memberikan dukungan yang prima, yang maksimal, itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Komnas HAM. Misal saja sederhana ini, kalau misalnya soal kebutuhan anggaran penanganan kasus tidak tersedia, maka itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi Komnas HAM, mediasi. Menurut Anda anggaran ini masalah internal Komnas HAM atau? Penggunaannya ya, tapi kalau jumlah ya yang memutuskan bukan Komnas. Enggak ada Pak lembaga di Indonesia itu yang berhak menentukan sendiri ya, anggarannya betul. Ya. Jadi ini sangat tergantung pada Kementerian Keuangan dan lain-lainnya. Betul Bu. Oke, ya kan saya agak kaget juga ketika Anda bicara tentang membangun Komnas HAM yang efektif, responsif dan berwibawa, itu fokusnya memang lebih ke internal Komnas HAM sendiri. Ya, Anda tidak bicara tentang HAM yang ada di Indonesia gitu ya. Di bagian depan ada Bu, di tantangan-tantangan saya gambarkan tantangan substansi HAM-nya ya, macam-macam. Jadi ya enggak apa-apa, itu ya. Pendapat Anda, saya kira enggak apa-apa. Saya ingin bertanya tentang satu hal yang berkaitan dengan divisi investigasi. Boleh terangkan pada kami? Ya, jadi sebetulnya Komnas HAM berdasarkan dengan mandat Undang-Undang 39, ya, tujuan dibentuk Komnas HAM itu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Saya berdasarkan titik tolak tujuan yang dimandatkan oleh undang-undang itu, maka sebetulnya Komnas HAM bisa melakukan hal-hal yang lebih proaktif. Antara lain dalam bentuk yang saya sebut investigasi HAM untuk kasus-kasus yang ada kecenderungan tersembunyi. Nah, misalnya yang perdagangan orang misalnya atau perbudakan modern atau yang berkaitan dengan lingkungan, itu kalau investigasi HAM itu diseriusi oleh Komnas HAM, bahkan ada divisi khusus, maka Komnas HAM bisa menguak itu. Dan tentu nanti kalau law enforcement-nya dengan aparat penegak hukum. Jadi tidak hanya berhenti misalnya menerima kasus secara pasif seperti yang dilakukan selama ini. Itu unitnya investigasi, ada dua istilahnya. Satu investigasi, satu unit intelijen. Nah, untuk melakukan investigasi HAM itu supaya menjadi profesional ya, ahli, maka saya sebut dengan istilah ada semacam unit intelijen HAM-nya untuk mengetahui kejadian-kejadian yang tersembunyi itu. Misalnya yang kejadian yang di Sumatera Utara itu yang melibatkan bupati, itu kan sekiranya kalau Komnas HAM punya investigasi HAM-nya, mungkin sudah diketahui karena sudah berlangsung lama, tidak harus menunggu dulu jadi pemberitaan media. Ya, karena kalau intelijen itu harus diam-diam ya Pak ya? Ya, karena ini masih menelusuri dulu kebenarannya ya, Bu. Ya, betul, jadi kalau fungsi intelijen itu tidak boleh dibuka ke publik ya Pak ya? Oke. Menurut Bapak bagaimana tentang peran Komnas HAM dalam kasus yang ramai ini? Bribda J itu. Ya, menurut saya memang Komnas HAM karena ini sudah diminta secara terbuka, ya, baik oleh Bapak Kapolri dan juga disebut oleh Bapak Presiden, ya harus ikut untuk tampil. Meskipun sebetulnya karena ini sesama polisi, sebetulnya sudah ada lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Kompolnas. Ya. Jadi saya kira Komnas HAM memang harus bekerja untuk memastikan bahwa
apakah ada pelanggaran HAM atau tidak dalam peristiwa tersebut. Dan menurut Anda ini yang menjadi pertanyaan banyak publik ya. Apakah setiap temuan itu kemudian perlu dipublikasikan melalui macam-macam TV, radio dan segala macamnya? Pendapat Anda gimana? Saya secara pribadi dalam posisi kalau penanganan kasus yang berkaitan dengan substansi materialnya itu tidak untuk diekspos ke publik. Apalagi untuk kasus seperti ini ya yang masih dinamis ya, masih ada kecenderungan untuk berubah, ada temuan baru, ada fakta bukti baru. Maka kalau nanti sudah terlanjur menyampaikan sesuatu informasi ke publik, itu jadinya kesannya pelaksanaannya menjadi tidak meyakinkan. Maka lebih baik kerja secara tidak ekspos berlebihan, nanti di hasil akhirnya saja disampaikan setelah tuntas. Jadi ya terima kasih Pak, karena itu banyak pertanyaan. Pertama, ini kewenangannya dari mana ya? Karena ini suatu tindak pidana sudah jelas, daripada pelanggaran HAM berat yang menjadi tugas. Yang kedua, kok setiap kali harus dipublikasikan lewat media? Karena itu bisa merupakan obstruction of justice kalau dari perspektif sistem peradilan pidana. Anda menyampaikan juga bahwa demokrasi Indonesia bergerak mundur. Sebetulnya itu bukan kata saya sendiri, Bu, karena tapi Anda percaya? Saya Anda sepakat? dalam batas tertentu saya percaya. Jadi survei lembaga kredibel ya, kemudian pakar ilmu politik yang kredibel juga sampai pada kesimpulan memang demokrasi kita sekarang mengalami dalam hal-hal tertentu regresi. Ya. Jadi saya yang Anda lihat apa yang membuat regresi terjadi itu? Yang paling kasat mata adalah kebebasan berpendapat. Ya. Bahkan lembaga survei kredibel sudah mengatakan ada kecenderungan masyarakat sekarang merasa agak terintimidasi untuk leluasa berbicara soal politik, soal kebijakan, gitu. Karena mereka khawatir nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seharusnya sepanjang itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum, orang harus leluasa untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Pak Munawir ini terakhir adalah sekarang sebagai apa Pak di Komnas HAM? Wakil Ketua Bidang Internal, Bu. Wakil Ketua? Bidang Internal. Makanya ya. Itu ya, fokusnya ke internal. Saya membayangkan usulan Anda adalah Komnas HAM sebagai guardian of democracy. Kira-kira strategi apa? Yang pertama, karena pengalaman sebagai the guardian of democracy itu kan sebetulnya sudah diperankan dulu oleh komisioner periode awal ya, ketika kita masih di rezim Orde Baru. Nah, strateginya saya kira yang penting adalah ya Komnas HAM harus lebih memberi atensi untuk hal-hal yang kaitannya dengan indikator demokrasi itu terpengaruh, ya, mengalami kemunduran. Contohnya tadi soal kebebasan berpendapat. Ya. Secara konkret apa Pak kira-kira strategi yang akan Anda usulkan? Ya, secara konkret harus lebih menyuarakan kepada pemerintah penegak hukum untuk tidak mudah-mudah dalam tanda petik ya mengkriminalisasikan orang yang hanya berbeda pendapat. Nah, itu. Jadi tidak boleh karena perbedaan pendapat, apalagi karena ada nuansa politik dan lain sebagainya, itu orang kemudian dikriminalisasi. Oke, pertanyaan terakhir berkaitan dengan praktek penyiksaan ya Pak. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM tentang hal ini? Komnas HAM sudah ada tim KUPP itu ya yang pada tataran rumusan regulasi sudah dirumuskan, kemudian juga bekerja dengan stakeholder terkait, termasuk juga. Hasilnya apa Pak? Sudah ada atau masih proses? Hasil akhirnya terus terang belum Bu, masih proses. Belum ada. Ya. Jadi kalau muaranya dari KUPP ini bisa mendorong
di ratifikasinya optional protokol itu, OPCAT, itu akan lebih memberikan penguatan bagi upaya penegakan HAM di Indonesia. Karena kita punya sandaran instrumen HAM internasional yang lebih kuat. Tapi terus terang Bapak masih yakin? dalam praktiknya memang masih belum, Bu. Masih terjadi. Jadi walaupun sudah meratifikasi, kan tidak berarti terus hilang Pasti. Pak ya penyiksaannya. Betul, betul. Oke. Betul. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Munafir Manan. Saya mendengar menjadi jawaban-jawaban dari yang ditanyakan oleh Mbak Nana maupun Mbak Duti ini ya. Nah, saya ingin mencoba belajar dari pengalaman Anda lah ya. Anda kan hampir 5 tahun ya. Tahun ini tinggal berapa bulan lagi lah 5 tahun ya. Nah, saya mempelajari ya mengenai Renstra ya dari Komnas HAM ya. Seperti diketahui bahwa di dalam Renstra itu bahwa Komnas HAM itu juga berkeinginan ya agar supaya lembaga-lembaga lain itu mempunyai penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM yang baik. Ya, demikian juga juga masalah-masalah bahwa mereka juga akan mendorong kerja daripada Komnas HAM ini. Nah, berdasarkan pengalaman hampir 5 tahun ini, apa yang Anda bisa gambarkan atau menjelaskan ya, yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM yang bertalian bukan hanya soal kasus ya mediasi, tapi juga mengenai bagaimana menyebarkan ya prinsip HAM itu kepada semua lembaga-lembaga negara ini. Apakah itu sudah dilaksanakan, apakah itu belum, atau apa yang menurut Anda penyebab-penyebabnya? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebetulnya Komnas HAM bisa dikatakan cukup aktif ya, berkomunikasi, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk kaitannya dengan hak asasi manusia ini. Misalnya saya waktu sebagai komisioner mediasi menginisiasi untuk mengadakan semi loka yang menghadirkan lembaga-lembaga lain yang juga punya fungsi mediasi. Nah, sependek pengetahuan saya itu semi loka pertama itu yang menghadirkan kementerian lembaga yang punya fungsi mediasi. Nah, itu juga tujuannya untuk di samping sebagai untuk komunikasi, ya, saling sharing pengalaman masing-masing, juga untuk menginformasikan kepada lembaga lain tentang adanya mediasi HAM di Komnas HAM. Nah, kemudian hal lainnya juga saya sebagai ex officio di Komisi Penegakan Komnas HAM yang banyak berkaitan dengan bidang dukungan dan pelayanan pengaduan, saya melakukan komunikasi dengan dan juga kunjungan ke lembaga-lembaga terkait untuk menyampaikan data pengaduan. Misalnya berkaitan data pengaduan hakim yang disampaikan kepada Komnas HAM, maka saya melakukan komunikasi dan pertemuan langsung dengan Mahkamah Agung, dengan yudisial, ya. Yang berkaitan dengan pengaduan perempuan, saya melakukan komunikasi pertemuan langsung dengan Ibu Menteri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga yang berkaitan dengan korporasi yang banyak diadukan oleh ke Komnas HAM, saya melakukan komunikasi dengan Asosiasi Dunia Usaha, Kadin, dan juga Apindo. Nah, itu beberapa hal ya. Nah, sebetulnya saya membayangkan, tapi ini belum terwujud waktu di mediasi, untuk dibentuk asosiasi kementerian lembaga yang melaksanakan fungsi mediasi. Nah, di situ nanti ada pertemuan bersama, tapi saya terlanjur tidak lagi di mediasi, itu kemudian belum sempat terwujud. Nah, kemudian dalam komunikasi dengan lembaga lain, ya, lembaga komisi independen sejenis Komnas HAM ini, saya sempat menyampaikan gagasan agar dibuat satu forum rutin
itu juga untuk bisa saling memperkuat hubungan kelembagaan dengan lembaga lain itu. Kira begitu. Terima kasih. Nah, sekarang Anda hampir 5 tahun ini ya di Komnas HAM ini. Dan Anda masih ingat dulu waktu awal-awal Anda bertugas di situ kan seakan-akan suasana batinnya dari teman-teman di Komnas HAM itu bagaimana membuat sesuatu yang berharga ya untuk berkontribusi di dalam menangani masalah pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi sepanjang saat ini saya belum lihat ada titik-titik terang di bidang itu ya. Tapi apa yang menurut Anda? Kita lihat di Pania sudah mulai ada tapi apa yang sebenarnya yang menjadikan problem yang mendasar ya, yang membuat ya Komnas HAM ini mengalami hambatan-hambatan yang tidak sesuai dengan harapan lah gitu ya. Nah, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya masih ingat betul ya, dulu waktu di awal-awal dan setelah saya masuk di Komnas HAM, saya mengerti bahwa untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat ini memang dimensi politik itu tidak bisa dilepaskan. Ya. Jadi saya sering menyebut sekian banyak pertemuan yang sudah dilakukan baik dengan pemerintah, dengan DPR, khususnya Komisi 3 ya. Tapi kalau tidak ada keputusan politik, maka dia tidak bisa jalan. Nah, sebetulnya kemauan politiknya sudah ada. Ya. Bapak Presiden bahkan di Nawacita dulu sudah menyebutkan, ya, dalam beberapa statement sudah menyebutkan, dan menteri yang terkait juga berkeinginan untuk menyelesaikan. Jadi saya melihatnya itu political will-nya ada. Nah, bagaimana mendorong supaya political will ini transformasi menjadi keputusan politik. Nah, kita ada contoh Paniai, ketika dia sudah menjadi keputusan politik untuk diselesaikan, jalan itu. Walaupun kita tidak tahu hasilnya seperti apa nanti. Nah, oleh karena itu, saya mempunyai gagasan untuk bisa mewujudkan adanya keputusan politik itu, dibuat semacam peta jalan penyelesaian, yang dibuat secara bersama oleh Komnas HAM, oleh pemerintah, oleh Jaksa Agung, oleh DPR. Sehingga tidak perlu lagi hanya sebatas political statement, karena sudah ada pegangan peta jalan yang dibuat bersama itu. Jadi setelah itu nanti dibuat, termasuk juga dilakukan semacam gelar kasus. Jadi dari sekian banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah selesai penyelidikannya oleh Komnas HAM itu, dibahas secara bersama. Yang kasus ini penyelesaiannya mau seperti apa, yang kasus ini mau seperti apa. Nah, kalau sudah ada konsensus bersama begitu, tinggal langkah-langkah eksekusinya seperti apa. Jadi saya berpikir untuk mendorong adanya peta jalan dan gelar kasus itu. Kalau itu tidak dilakukan, saya berpandangan maka ini akan berputar-putar terus seperti ini. Dan bisa jadi periode yang akan berikutnya akan mengalami juga begitu. Nah, ini alhamdulillah Paniai memang sudah berproses untuk ke pengadilan HAM, dan saya termasuk salah satu anggota yang menjadi penyelidik anggota Komnas HAM untuk Paniai. Jadi ada 3 komisioner Bapak Ibu di tim Paniai itu yang ikut sebagai penyelidik langsungnya, saya, kemudian yang kedua Pak Khairul Anam, kemudian yang ketiga Ibu Sandrawati. Nah, yang keduanya kan tidak lagi mencalonkan karena sudah 2 periode untuk Ibu Sandra, yang Pak Anam tidak mencalonkan karena tidak mendaftar. Nah, tinggal saya merasa terpanggil untuk terus mengikuti perkembangan penyelesaian Paniai ini seperti apa nanti. Nah, itu juga termasuk yang pernah saya tuliskan di Harian Kompas untuk memberikan penjelasan soal penyelesaian Paniai itu. Begitu kira-kira Pak. Makasih. Pertanyaan yang terakhir ya, kita kan sering sekali mendengar ya, di samping Pania ini juga masalah-masalah pelanggaran HAM di Papua. Ya. Nah, kita juga melihat di situ kita punya perwakilan Komnas HAM ya di sana.
Nah, menurut Anda apakah mekanisme kerjasama antara Komnas HAM Pusat dengan Komnas HAM di Papua, apa itu sudah berjalan dengan baik? Apakah juga sudah ada semacam pemikiran-pemikiran? Ya, kabarnya sudah ada juga gagasan untuk mencoba menggambarkan mengenai dialog dan sebagainya ya. Yang kira-kira apakah itu juga karena pelibatan dari tim perwakilan Komnas HAM yang di sana atau dan bagaimana menurut hemat Anda hubungan yang ada? Kantor perwakilan ada 6 Komnas HAM dan ke-6-6-nya dalam kapasitas yang sama ya dan juga harus diperlakukan sama. Jadi yang kantor perwakilan Papua itu memang terlibat dan dilibatkan dalam soal penanganan kasus di Komnas HAM, termasuk juga soal yang tadi disebut oleh Bapak yang upaya untuk dialog Papua damai itu. Ya. Saya berpandangan kantor perwakilan memang harus dilibatkan dan terlibat ya dalam yang berkaitan dengan kedaerahannya soal hal. Tapi tetap harus sesuai dengan koridor sebagai sebuah kantor perwakilan. Saya membeli ilustrasi seperti ini misal. Mediasi itu sudah eksplisit disebut di Undang-Undang 39. Kalau tahapan pertemuan mediasi itu harus dilakukan oleh anggota Komnas HAM sebagai mediator. Artinya kantor perwakilan tidak bisa. Nah, kalau penanganan di pemantauan yang mengeluarkan rekomendasi itu harus juga oleh komisioner anggota Komnas HAM. SOP kita juga begitu. Nah, jadi semua kantor perwakilan termasuk juga Papua harus mematuhi rambu koridor itu. Jangan bertindak seperti Komnas di dalam Komnas. Karena saya pernah mendengar langsung ini dari gubernur di sebuah provinsi ya, yang ada kantor perwakilannya di sana yang mengilustrasikan ini Komnas seperti Komnas HAM di dalam Komnas HAM. Kantor perwakilannya kepalanya seperti komisioner gitu. Itu saya pernah mendengar langsung seperti itu. Pak Munafrizal, saya dari tadi ikut mendengar semua, jadi kita sudah mendengar 1 jam ya, kira lebih informasi ya. Oh belum ada ya? Saya kira ini bagian sini. Maaf. Saya kira Pak Ihsan Malik. Iya. Makasih. Memang tadi betul Prof. Tuti mungkin harusnya muternya gini. Jadi iya tadi sorry. Iya Saudara Munafrizal. Jadi saya soroti yang soal kolektif kolegial ya. Jadi ini menarik juga ya. Tapi sebetulnya sekarang udah ada perbaikan lah, udah mulai ya. Tapi Anda melihat bahwa ada sebetulnya kolektif kolegial yang lebih ideal sebetulnya bisa dicapai ya. Ini persoalan dasarnya apa sebetulnya dari pengamatan Anda 5 tahun ini gitu. Apa karena ego dari sub-sub komisi ini atau ada persoalan lain sebetulnya kalau menurut Anda? Soal kolektif kolegial di Komnas ini. Karena ini kan bagian penting sebetulnya sebagai salah satu karakteristik dari Komnas HAM. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Melihatnya dari aspek sistemnya Pak. Jadi kalau sistem yang berkaitan dengan penanganan kasus ya, itu masih seperti sekarang, yang masing-masing ada SOP-nya, ada timnya, ada anggarannya yang sendiri-sendiri, maka saya berkeyakinan siapapun yang masuk ke Komnas HAM dengan format sistem seperti itu, maka akan terbentuklah spirit kolektif kolegial yang cenderung sektoral dan non-integratif dalam penanganan kasus. Nah, jadi memang ini SOP yang sudah ada dari sebelumnya. Nah, kalaupun ada ego personal itu bisa semakin membuatnya menjadi mencuat dan semakin parah. Nah, itu. Tapi kalau misalnya ego personal itu tidak muncul, walaupun sistem begini memang agak lebih tidak meledak lah, katakanlah begitu. Nah,
Bisa nggak diterobos juga dengan soal leadership sebetulnya di situ, kalau menurut Anda? Ya tadi kan memang sistemnya udah begitulah, katakanlah. Bisa nggak diterobos lewat leadership sebetulnya? Leadership bisa Pak, tapi kalau SOP-nya masih ada yang seperti sekarang, nanti khawatirnya terobosan itu membuat bekerja tidak sesuai SOP. Nah jadi misalnya penanganan kasus sudah ada komisioner menangani, maka komisioner yang lain itu kalau tidak diajak terlibat, tidak bisa melibatkan diri karena memang cara penanganannya tadi yang seperti itu. Ya, kalau dari beberapa pengalaman kita kaitan dengan ya rekonsiliasi, penyelesaian konflik, kan Anda juga lama di mediasi. Jadi kita lihat faktor leadership kadang-kadang bisa menerobos semua sistem yang ada. Kita lihatlah di Afrika Selatan, juga di yang lain. Jadi karena itu menurut saya ya kita nggak tahu ke depan ya, karena memang subkomisi ini merasa kerajaan sendiri. Kemudian juga apalagi tadi Anda bilang juga ada juga ego-ego sektoral dari komisionernya. Tapi rasanya dengan leadership yang kuat harusnya terjembatani hal itu sehingga tidak berulang lagi karena ini udah kondisi yang berulang dan terus terjadi gitu. Kalau ini terus terjadi salah juga kita kelihatannya gitu. Apalagi Anda sudah pelajari 5 tahun ini kira-kira gitu ya. Jadi sekira itu satu hal yang mungkin ya kita bisa lihat. Nah kemudian ya saya juga udah baca paper Anda dan juga ya ada soal tantangan. Saya lihat yang soal strategi membangun Komnas HAM ini. Jadi ada beberapa hal yang menarik menurut saya. Jadi kita bicara yang sekarang dalam area berwibawa. Karena saya bayangkan memang area kalau Komnas yang berwibawa ini dia independen. Dia juga punya kapasitas. Dia juga punya katakanlah integritas. Kira-kira itu yang saya bayangkan sebetulnya dengan Komnas yang berwibawa ini. Nah kaitan dengan kapasitas tadi ya. Jadi soal tadi Anda juga usulkan untuk juga adanya subkomisi penyelidikan atau juga yang lain. Ada kapasitas itu sebetulnya di Komnas HAM kalau menurut Anda? Ada nggak? Kapasitas dalam kaitan penyelidikan Pak ya? Iya penyelidikan ini. Ya, tentu saja Komnas HAM karena sudah lama berdiri ya sejak Undang-Undang 39 tahun 1999 sudah punya pengalaman melakukan penyelidikan. Tapi terus terang meskipun Komnas HAM sudah 29 tahun itu masih ada hal yang perlu untuk dilakukan upgrading kapasitas penyelidiknya. Ya. Jadi sekarang penyelidik Komnas HAM itu kalau saya menyebutnya lebih banyak terbentuk learning by doing. Nah, mereka masih membutuhkan peningkatan kapasitas yang by training, jangan hanya learning by doing. Nah, ini yang saya kira masih perlu dilakukan. Ya. Meskipun memang ada sedikit perhatian yang perlu diberikan soal jenis penyelidikan Komnas HAM ini kan agak beda dengan penyelidikan yang lain-lain ya. Nah ini yang perlu diperhatikan ke depan meskipun itu sudah pernah dilakukan Pak. Ya. Tapi terus terang kerja-kerja penyelidikan tim Komnas HAM itu belum memiliki satu gugus tugas yang didukung oleh instrumen yang membuat mereka itu handal. Ya. Jadi misalnya saja dalam melakukan forensik, ya itu kan masih sangat bergantung pada bahan baku dari eksternal. Uji balistik itu juga bahan baku eksternal. Nah kita tidak tahu bahan baku yang diberi itu apakah bahan baku yang memang sudah verified, sudah benar-benar dengan yang sebenarnya kan kita tidak tahu. Nah kalau sekiranya itu problem besar kita kan ya soal forensik ini ya, soal ini semua kan tergantung dari luar, kita nggak punya. Jadi
sebetulnya problem berarti ya. Ini problem yang agak mendasar karena forensik adalah bagian penting sekali di dalam penyelidikan. Nah, dari pengalaman Anda bagaimana selama ini? Ya, kiranya ke depan Komnas HAM itu punya satu tim dan dukungan instrumen untuk bisa melakukan forensik yang betul-betul versi Komnas HAM. Uji balistik yang betul-betul versi Komnas HAM. Saya ketika sebagai penyelidik di Paniai, ya, itu mendapat informasi disampaikan oleh pihak balistik dari kepolisian, saya jadi tahu begini mekanisme di dalamnya soal balistik itu. Nah, jadi ke depan memang Komnas HAM kalau bisa punya kemampuan sendiri untuk melakukan uji forensik, uji balistik. Dan ini tentu bukan hal yang sederhana ya, karena juga perlu dukungan sarana prasarana di samping juga SDM-nya. Ya, kita akan melihat Komnas HAM ke depan ya. Jadi dari beberapa kelemahan selama ini. Nah, kemudian juga yang ketiga sebetulnya saya bayangkan juga soal integritas. Nah, kalau menurut Anda 5 tahun terakhir ini terjadi peningkatan integritas dari Komnas HAM. Itu yang pertama ya, apakah terjadi? Kemudian juga ke depan bagaimana menurut Anda problem integritas ini tetap dipelihara dan kalau perlu juga lebih ditingkatkan sehingga memang ya katakanlah Komnas HAM bisa lebih berwibawa lagi ke depan. Bagaimana menurut Anda? Ya. Sepanjang yang bisa saya ketahui Pak, anggota Komnas HAM sekarang ini dalam hal integritas dijaga betul ya. Tapi saya tidak tahu kalau ada hal-hal yang tidak saya ketahui di belakang ya. Tapi dalam hal misalnya soal tadi saya sebut di awal penggunaan anggaran negara, Komnas HAM mendapat predikat WTP dari BPK, artinya itu sudah berlangsung secara prudent gitu kan, nggak terjadi seperti yang sebelumnya ada penggunaan anggaran negara yang ternyata melibatkan anggotanya yang tidak patut gitu. Dan juga sekarang sudah ada tata tertib yang di dalamnya ada unsur soal kode etik yang melibatkan pihak eksternal. Nah, saya kira itu bisa menjadi instrumen untuk menjaga anggota Komnas HAM untuk terus menjaga integritasnya. Dan saya kira yang tidak kalah penting adalah integritas dalam konteks independensi. Nah, jadi kalau ada anggota Komnas HAM yang katakanlah tidak menjaga independensinya dalam melaksanakan tugasnya, itu bisa mencederai integritas. Tapi yang saya ketahui, yang bisa saya ketahui ini tidak terjadi. Ya. Terima kasih Pak. Kalau kita kaitkan dengan Ibu Prabhar Kristuti tadi juga soal ya katakanlah bagaimana Komnas HAM menyikapi ya kasus yang sekarang ini. Jangan juga jadi jubir orang lain misalnya atau apa. Itu kan terkait juga dengan soal independensi dan lain-lain. Jadi saya kira memang saya sepakat faktor independensi ini juga bagian yang penting sekali dalam rangka meningkatkan kewibawaan. Saya kira itu yang bisa saya kembalikan pada Pak. Terima kasih. Jadi ini yang benar-benar waktu terakhir benar tadi keliru saya. Ya. Jadi Pak Munawril, kita mendengar pandangan Anda dan kita sudah dengan seksama mencoba memberi, nanti kita akan memberikan rapat ya, nanti pada waktunya kita akan sampaikan ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya.